Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mulai dari yang paling dasar. Lakukanlah segala sesuatu itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ikhlas? At-tabarri min kulli madunallah. At-tabarri min kulli madunallahi. Bersihkan hati ini dari semua yang bukan untuk Allah. Kosongkan hati ini dari semua yang bukan karena Allah. Kosongkan hati ini kecuali lillahi ta'ala. Itu ikhlas namanya. Orang yang berbuatnya, orang yang takut beramal karena manusia, dia berarti sudah riya. Coba ulangi. Apa itu riya? Ini kata Fudail sebetulnya. Al-Fudail bilang, orang yang meninggalkan amal karena manusia, takut dibilang riya, saya nggak mau ngerjain ini, berarti sudah riya. Orang yang meninggalkan satu perbuatan karena manusia, berarti dia sudah riya. Berat juga ya. Mau mengerjakan sesuatu, mau dandan nih takut riya. Udahlah nggak usah dikerjain, takut dituduh riya, malah jadi riya. Dan barang siapa yang berbuatnya karena manusia, berarti dia sudah syirik. Barang siapa berbuatnya karena manusia berarti dia sudah syirik. Bahaya nggak itu syirik itu? Sering kita lakukan nggak tanpa sadar sehari-hari. Nah di pengajian pada hari ini saya kira oleh-oleh paling penting untuk saya bagi adalah coba at-tabarri min kulli madunallahi. Apapun yang kita kerjakan semua semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang boleh bersekutu dengan Allah di dalam hati ini. Semuanya adalah karena lillahi ta'ala. Itu ikhlas. Ada orang masuk neraka gara-gara kebaikannya. Dan ada orang masuk surga gara-gara kesalahannya. Gimana tuh Ustaz? Bisa terjadi nggak itu? Bisa. Orang masuk surga gara-gara kesalahannya bisa. Masuk neraka gara-gara kebaikan bisa nggak? Bisa. Nah ini penting. Ini masih ilmu dasar. Ya. Ketika seseorang berbuat kebaikan dan kebaikannya terus ada di depan matanya dan dia berpikir terus telah melakukan kebaikan, kemudian dia bangga dan riya, lalu kemudian dia sombong dengan kebaikannya, dia akan masuk neraka gara-gara kebaikannya. Ada orang melakukan kesalahan sekali, lalu dia bertobat, tapi kesalahan itu terus ada di depan matanya dan menghantui dirinya. Sehingga dia berusaha untuk membebaskan diri dari kesalahan itu, dari maksiat itu. Dan dia takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Maka kesalahannya membawa dia kemana? Karena dia dengan perbuatan itu malah semakin merasa hina, merasa semakin rendah di hadapan Allah Ta'ala.